Tanda kiamat yang ke-39. At-tahawun bis sunan allati raghaba fil Islam. Jadi melalaikan atau bermudah-mudahan meninggalkan sunnah-sunnah dalam Islam yang sangat dianjurkan. Jadi ini tanda kiamat yang ke-39. Jadi bahasa lainnya tahawun itu enggak perhatian terhadap sunnah-sunnah yang begitu dianjurkan di dalam agama Islam. Wa minha at-tahawun bi sya'airillahi ta'ala kama jaa'a fil hadithi 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Di antaranya adalah tahawun terhadap syiar-syiar Allah Ta'ala sebagaimana yang datang di dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahasanya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis saati, termasuk tanda kiamat itu adalah an yamurrar rajulu bil masjid, yaitu ada orang lewat masuk masjid, la yusalli fihi rak'atain, ternyata dia enggak salat, ya di situ paling cuma nongkrong atau apa gitu. Ini termasuk tanda akhir zaman. Orang masuk masjid, lewat masjid, enggak mampir sholat. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lainnya, an yajtazar rajulu bil masjid fala yusalli fi, orang masuk lewat gini di dalam masjid, ternyata enggak sholat di dalamnya. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu aidha, dan dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu juga, annahu qala, bahasanya beliau berkata, inna min asyratis sa'ah, ini dari Nabi SAW, bahasanya beliau bersabda, inna min asyratis sa'ah, termasuk tanda kiamat adalah antuttakhat masjidan turuqa. Jadi masjid itu cuma dipakai tempat lewat gitu aja, hanya dipakai jalan untuk lewat biar lebih dekat. Jadi orang enggak sholat di situ, cuma dipakai lewat begitu aja. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengangkat hadis ini disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya beliau bersabda alaihi salatu wasallam, inna min asyratis saati an tuttakhat al masajidu turuqa, termasuk tanda-tanda kiamat itu masjid-masjid hanya dijadikan sebagai jalan numpang lewat gitu aja. Wa hadza amrun la yajuz, ini perkara yang tentunya tidak diperbolehkan. Fa inna ta'dhimal masajid min ta'dhimi sya'airillah, karena mengagungkan masjid-masjid Allah Ta'ala adalah termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita di dunia ini wajib menampakkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya agama Allah Ta'ala zahir, nampak di atas seluruh agama yang ada. Jadi enggak boleh syiar-syiar yang nampak, yang zahir itu kemudian malah sengaja didonkan, tidak diperhatikan, tidak diamalkan, tidak dilaksanakan. Ini tentunya menyelisihi tujuan Islam itu didakwahkan itu sendiri, untuk menampakkan syiarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna dzalika alamatul iman wa taqwa, jadi mengagungkan syiar Allah Ta'ala adalah tanda orang itu punya iman, punya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah hakikatnya takwa hati manusia yaitu. Jadi kalau sampai masjid kotor dibiarin, malah dikotor-kotorin, itu ya takwanya di mana? Jadi ketakwaan kita itu nampak dari sejauh mana kita mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahadakumul masjid, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, enggak boleh duduk hatta yarka'a rak'atain, sampai dia salat 2 rakaat. Wa min a'dhamil balaya, termasuk musibah yang besar banget, ansaratil masajidu amakin lisiyahati wal furjah, masjid-masjid itu malah menjadi tempat
tempat berwisata dan senang-senang lil kuffar bagi orang-orang kafir ba'da ma kanat mahallan lidzikri wal ibadah, setelah dahulu kala menjadi tempat zikir beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid itu tujuannya dibangun untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan yang lainnya. Makanya kaum muslimin yang diamanahi memegang masjid-masjid Allah taala hidupkan dengan menghidupkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, hidupkan masjid-masjid tersebut untuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pendekatan diri kepadanya, bukan untuk perkara-perkara yang di luar konteks tujuan dibangunnya masjid itu sendiri. Biar orang banyak berkunjung, tujuannya wisata. Terus bikin kafe dalam masjid biar anak-anak muda pada datang. Ya datangnya bukan karena ibadah itu, datangnya karena cari wifi gratis. Jadi memakmurkan masjid nggak begitu caranya. Memakmurkan masjid itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itu tidak akan terjadi tanpa ilmu, sehingga ta'lim di dalam masjid-masjid Allah taala wajib digalakkan dalam rangka memakmurkan agama Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Waqad hadatha hadza fi hadzal 'asr, dan ini betul-betul terjadi pada zaman ini, kama fi ba'dil biladil islamiyah, sebagaimana kejadian di sebagian negeri-negeri Islam, wal bilad allati tahta aidil kufar, dan negeri-negeri yang betul-betul di bawah kekuasaan orang-orang kafir, di mana masjid tidak punya harga dirinya, tidak punya keagungannya. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.